Bahwa pengesahan RUU tersebut itu kewenangan dari pusat. Itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Setelah bertahun-tahun masuk dalam pembahasan, aturan yang diharapkan bisa memperkuat upaya negara mengejar aset hasil kejahatan kini kembali didorong untuk segera disahkan. Bukan sekedar soal menjebloskan koruptor ke penjara. Pertanyaannya, apakah uang dan aset yang diduga dirampas dari negara juga benar-benar bisa dikejar dan dikembalikan? Desakan pun semakin keras. Terlebih, pihak yang mendorong pengesahan menilai bahan pembahasan sudah cukup. Masukan dari pakar dan masyarakat juga sudah dihimpun. Lalu, apalagi yang membuat rancangan undang-undang ini belum juga menjadi undang-undang? Dan seberapa serius DPR membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi? Segera sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Yang mana dua aspirasi tersebut juga sama dengan kegiatan kami di DPRD Kabupaten Pati pada tanggal berapa kemarin? Lupa sih, tanggal 13 Agustus. 13 Agustus di depan DPRD Kabupaten Pati yang tuntutannya sama ya dengan kawan-kawan di Jabodetabek, yaitu sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Berdasarkan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati bahwa pengesahan RUU tersebut itu kewenangan dari pusat. Dan berdasarkan dari audiensi tersebut dan kita bertemu di media sosial dengan kawan-kawan di Jabodetabek, akhirnya kita sepakat untuk datang ke Jakarta mendukung aksi teman-teman tanggal 27 Agustus. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu aturan yang dinilai penting dalam pemberantasan korupsi. Sebab pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum pelakunya, tetapi juga bagaimana negara bisa mengejar dan mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Karena itu, kepastian mengenai kapan rancangan undang-undang ini disahkan menjadi perhatian. Sejumlah pihak meminta DPR memberikan kepastian tanggal pengesahan RUU perampasan aset ini setelah sebelumnya disebut ditargetkan selesai paling lambat Desember tahun 2026. Mereka bahkan meminta kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara sehingga ada pertanggungjawaban jika ditarget kembali tidak terrealisasi. Sempat ikut hadir ya Pak dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dhani, kita meminta berita, acara, audiensi AMPB, ARIF dan DPR RI terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember. Kita minta tanggalnya Pak. Jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko ya, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Saya harap yang saya sampaikan cukup itu Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan
disepakati dan disetujui. Desakan agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan mendapat respons dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dasko memastikan DPR telah menyepakati batas akhir pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember tahun 2026. Ia juga menyebut adanya berita acara sebagai pegangan atas kesepakatan tersebut. Selain soal target pengesahan, Dasko mengatakan DPR masih akan membuka ruang untuk mendengarkan pendapat dan masukan publik dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Lantas, seperti apa penjelasannya? Nah, tadi dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, disepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, kita sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah rampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya Undang-Undang Narkoba, memang ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Di tengah desakan agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan, muncul sorotan terhadap proses pembahasannya di DPR. Koordinator Hukum AMPB Nimerodi Gulo menilai materi RUU sebenarnya sudah cukup karena DPR telah mendengar masukan dari berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Desakan publik kemudian disebut mendorong pimpinan DPR memberikan pernyataan dan komitmen untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. 4 pimpinan DPR disebut telah menandatangani pernyataan tersebut. Namun, Nimerodi juga menyoroti ketidakhadiran Puan Maharani dalam pertemuan dan tidak ikut menandatangani pernyataan tersebut. Lantas, seberapa serius DPR didorong untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui rancangan undang-undang perampasan aset? DPR di paripurna tadi sudah menetapkan tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU.
di DPR. Masukan semua. Apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Tujuan dari MPB itu adalah mendesak agar RUU itu segera disahkan, karena sesuai dengan apa yang kita peroleh informasi, sebenarnya bahan-bahannya sudah cukup karena sudah memanggil berbagai pakar-pakar dan tokoh-tokoh masyarakat. Tinggal mungkin ada gesekan-gesekan kepentingan sehingga dia berputar-putar di situ. Nah, bahannya juga tidak terlalu banyak. Ada 60-an pasal atau 70-an pasal itu. Sehingga akhirnya disepakati bahwa oke, besok tanggal 27 itu kita akan sepakat, dan kemudian mereka membuat pernyataan secara resmi oleh para pimpinan anggota DPR untuk berjanji bahwa akan segera mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Minus Mbak Puan ya, saya tidak tahu kenapa Mbak Puan kemudian tidak ikut dalam pertemuan itu dan tidak ikut tanda tangan. Jadi ada 4 orang unsur pimpinan anggota DPR yang tanda tangan terhadap pernyataan itu. Kita apresiasi lah, artinya rakyat mendorong untuk melakukan pemberantasan korupsi secara serius lewat salah satunya adalah pengesahan undang-undang ini. Dan saya pikir tindakan anggota DPR yang memberikan janji terhadap rakyat itu adalah bentuk dari semangat mereka untuk menyetujui dan mendorong proses pemberantasan korupsi segera dilaksanakan. Khususnya DPR untuk menyerap aspirasi publik dengan mendengar berbagai pandangan dari kelompok masyarakat, profesional, juga ya kalangan akademisi, untuk melihat sejauh mana penguatan-penguatan terhadap undang-undang perampasan aset agar bisa cepat direalisasikan, dibahas dalam paripurna ya tentunya. Nah, saya melihat itu sebagai upaya yang cukup baik di pemerintahannya Pak Prabowo, karena dalam waktu belum 2 tahun ya, namun sudah mendengar mungkin puluhan perwakilan dari masyarakat, kemudian juga kelompok profesional, akademisi dan lain sebagainya, termasuk tokoh agama pun juga sempat diundang kemarin di Komisi 3 saya lihat, mewakili pandangan-pandangannya terhadap penguatan RUU perampasan aset. Nah, semoga dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR kemarin dan setelah menerima perwakilan dari aliansi masyarakat Pati Bersatu AMPB yang menegaskan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026 itu akan disahkan RUU perampasan aset. Itu sesuatu yang sangat baik sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Kalau bisa dikasih hukuman di penjara mungkin yang biar mereka takut untuk actually melakukan korupsinya. Mungkin bisa diperketat lagi penjaranya. Terus yang pasti hartanya diambil balik. Terus mungkin diberi kayak
nggak bisa kerja lagi di lingkungan pemerintahan. Ya, untuk harapan saya sendiri sih untuk pelaksana atau pengatur hukumnya itu dipertegas atau memang harus lebih ketat untuk penseleksiannya agar tidak ada korup atau saling melindungi satu sama lain lah. Kalau menurut aku ya harus banget secepatnya sih. Kalau enggak ya mau sampai kapan gitu korupsi ini masih ada terus gitu, dan setelah penjara juga mereka nggak ada efek apa-apa. Jadi mikirnya kayak ya udah paling aku korupsi segini penjara sekian habis itu masih balik kaya lagi. Jadi justru itu butuh banget secepatnya disahkan sih kalau menurut aku gitu ya. Target sudah disebut. 15 Desember 2026 menjadi batas waktu yang disepakati DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun, setelah rentang pembahasan yang panjang, publik tentu berhak menagih lebih dari sekedar janji dan pernyataan komitmen. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya selesai atau tidaknya satu rancangan undang-undang, tetapi seberapa serius negara mau mengambil kembali aset hasil kejahatan dan memastikan hasil korupsi tidak berakhir menjadi milik para pelakunya. Kini, bola ada di tangan DPR. Apakah 15 Desember benar-benar menjadi garis akhir atau kembali menjadi janji yang bergeser? Mari kita tunggu. Cara baru nonton di Smart TV. Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.